Assalamualaikum, halo. Saat ini kita akan bahas tentang perkembangan tubuh remaja. Apa sih yang akan kita bahas di bab ini? Judulnya perkembangan tubuh remaja. Ada lima subbab yang akan kita bahas. Apa aja tuh? Yang pertama, perkembangan jasmani. Yang kedua, pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Yang ketiga, ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Keempat, pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Dan yang terakhir adalah pola-pola hidup sehat. Yuk kita bahas satu-satu ya. Oke. Untuk subbab A, perkembangan jasmani. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang perkembangan jasmani. Yang pertama, faktor keturunan, kedua, faktor pembawaan, dan yang ketiga adalah faktor dari luar. Jadi yang mempengaruhi perkembangan jasmani itu ada 3 hal itu ya. Faktor keturunan itu kondisi fisik orang tua. Jadi misalkan orang tuanya tingginya 170, nanti anaknya juga sekitaran itu. Tapi ini tidak selalu ya, tidak selalu. Kemudian yang kedua adalah faktor pembawaan. Perkembangan seseorang itu dipengaruhi sejak dalam kandungan. Misalnya ada anak yang lahir dengan kelainan-kelainan tertentu pada bagian tubuhnya. Misalkan ada hidrosefalus, bibir sumbing, kayak gitu. Ada perkembangan jaringan otaknya yang tidak sempurna. Nah, itu namanya faktor bawaan. Jadi dibawa dari sejak dalam kandungan gitu. Dan yang terakhir yang mempengaruhi perkembangan jasmani adalah faktor dari luar. Jika faktor keturunan dan faktor pembawaan itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa tidak bisa dicampur tangani, tidak bisa diutak-utak, maka faktor luar ini yang nantinya bisa dijadikan harapan untuk memperbaiki kedua faktor yang lainnya. Bisa dijadikan harapan untuk memperbaiki faktor keturunan dan pembawaan. Misalnya seperti ini, untuk kecerdasan, dan misalkan dari dalam kandungan itu si ibunya sudah makan makanan yang bergizi, kemudian setelah lahir juga anaknya diberi makan makanan yang bergizi, nanti itu akan membawa dampak baik untuk kecerdasannya. Faktor luar ini penting sekali untuk diperhatikan ya, sebab kalau faktor keturunan dan faktor pembawaan tidak bisa diganggu lagi, maka manusia bisa berusaha untuk mempengaruhi perkembangan jasmaninya ke arah positif melalui faktor luar, seperti itu. Kemudian faktor luar yang perlu diperhatikan itu apa aja sih? Itu ada 3. Kalau di buku itu ada 3, itu keadaan gizi, ada gangguan kesehatan, dan rangsangan. Maksudnya gizi adalah kualitas gizi manusia sejak dalam kandungan dan pada masa-masa pertumbuhan selanjutnya. Jadi itu akan mempengaruhi terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasannya. Kemudian para ahli juga berpendapat bahwa kekurangan protein atau zat putih telur pada anak-anak dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan. Jadi harus dipenuhi ya kebutuhan protein dan zat putih telurnya. Selanjutnya, faktor luar yang perlu mendapat perhatian adalah gangguan kesehatan. Anak yang sering sakit-sakitan nanti pertumbuhannya akan terganggu, apalagi yang sakitnya menahun ya, karena nanti kalau sakit makan jadi nggak enak, geraknya jadi kurang, otomatis kan pertumbuhannya akan terganggu. Yang ketiga, rangsangan. Faktor luar yang harus diperhatikan adalah rangsangan. Dengan latihan jasmani atau olahraga, tubuh akan dirangsang untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Jadi olahraga dan gerak-gerak latihan jasmani itu merupakan bentuk rangsangan untuk merangsang tubuh supaya bisa tumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat. Kemudian orang yang kurang gerak akan lebih lemah ya, cenderung lebih lemah dan tidak tahan menghadapi serangan berbagai macam penyakit. Jadi olahraga dan gerak-gerak jasmani itu penting dilakukan saat masa pertumbuhan. Oke. Kemudian bagian B, sekarang kita masuk bagian B, pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama umur 6-14 tahun dan yang kedua adalah masa remaja. Yang pertama periode 6-14 tahun ada 6.
perkembangan jasmani anak pada usia 6 sampai 14 tahun. Di buku dijelaskan ada 6 poin. Yang pertama, perkembangan jasmani relatif lambat dibandingkan perkembangan usia pada sebelumnya. Jadi memasuki usia 6 tahun nanti perkembangan jasmaninya cenderung lebih lambat daripada masa sebelumnya. Kemudian yang kedua, adanya pertumbuhan bola mata sehingga ada kemungkinan terjadi gangguan penglihatan pada masa ini. Jadi hati-hati anak usia 6 sampai 14 tahun bola matanya ini sedang tumbuh, maka harus dijaga, jangan pakai gadget terlalu dekat, jangan nonton TV terlalu dekat, jangan banyak terkena cahaya, makan makanan yang bergizi supaya matanya sehat, bisa tumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga, kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri. Jadi kenapa kalau di sekolah ibu guru mengarahkan siswanya supaya duduknya yang bagus. Nanti kemudian ada pelajaran PBB misalkan, silakan berdiri yang tegak. Kenapa? Karena pada masa ini 6 sampai 14 tahun itu kerangka tulangnya masih lemah, ligamen juga masih lemah. Jadi harus dijaga supaya nanti tumbuhnya bisa bagus, supaya tidak bungkuk gitu. Kemudian yang keempat adalah masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan berat badan yang sangat cepat. Biasanya yang cewek ya yang agak sensitif dengan pertambahan berat badan. Jadi pada masa 6 sampai 14 tahun ini pertambahan berat badannya cepat. Makanya harus hati-hati. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, geraknya ditambah dalam artian gerak itu olahraganya dijaga. Kemudian perkembangan jasmani anak usia 6 sampai 14 tahun yang kelima adalah telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolensia atau masa remaja. Pada laki-laki suaranya lebih besar atau lebih berat ya, kayak orang habis sunat itu, suaranya jadi gede. Pada anak perempuan bagian dadanya lebih besar, bertumbuh maksudnya. Kemudian haid di awal-awal itu biasanya ada di antara usia 6 sampai 14 tahun. Jadi nanti pengetahuan tentang haid, bagaimana kalau kita haid itu harus menggunakan pembalut, nanti cuci pembalutnya gimana, kemudian nanti ada hubungannya juga dengan mandi besar untuk mensucikan hadas besar bagi yang muslim, itu harus dipelajari pada masa-masa ini. Kemudian yang keenam, perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial. Makanya kita nanti akan kita bahas sedikit, kita harus cari lingkungan yang sehat supaya perkembangan jasmani kita pada usia 6 sampai 14 tahun ini bisa maksimal, bisa optimal. Seperti itu. Kemudian perkembangan jiwa, emosi, sosial dan intelek anak usia 6 sampai 14 tahun. Jiwa ini kaitannya dengan rohani ya. Ada 4 poin yang dibahas di buku. Yang pertama adalah mulai belajar menghitung, membaca, menulis, sudah mulai mengadakan konsep, simbol, dan belajar mengadakan komunikasi. Kemudian yang kedua, dimulai suatu perkembangan kepribadian sosial dan mulai menyadari konsep-konsep hidup. Jadi mungkin nanti agak sensi-sensi, senang main sama temennya, yang pokoknya perkembangan bagian kepribadian sosial ini mulai tumbuh. Kemudian yang ketiga adalah masa pubertas. Masa pubertas itu 12 sampai 14 tahun biasanya. Energinya itu pas meluap-luap. Kemudian kalau sama orang lain itu masih canggung, di buku dikatakan sedemikian. Maksudnya energi meluap-luap gimana? Kalau anak di usia ini biasanya dia aktif, nggak capek, nggak gampang capek gitu ya. Geraknya banyak, makanya biasanya diarahkan untuk ikut klub olahraga misalkan supaya energinya tersalurkan, ikut ekskul dan lain sebagainya. Kalau masa pandemi nggak ada ekskul gimana? Ya nggak apa-apa, kita bisa olahraga di rumah, kita bisa ikut panduan dari YouTube misalkan, mempelajari gerakan-gerakan silat, mempelajari gerakan-gerakan untuk kebugaran, itu semua ada di YouTube. Sekarang gampang ya belajar, atau nanti bisa menghubungi guru PJOK-nya, Bu saya pengen olahraga nih, saya bagusnya olahraga apa ya di rumah nih, kayak gitu, gampang ya. Kemudian hubungan dengan orang lain canggung, masalahnya ya mungkin dari awalnya anak-anak, kemudian udah mulai dewasa,
Jadi agak malu-malu sama orang dewasa, tapi main sama anak kecil juga sudah kayaknya aku udah gede dah, jadinya canggung. Makanya di sini harus belajar bagaimana cara komunikasi yang bagus. Ini juga ada kaitannya tadi sama belajar mengadakan komunikasi. Nah, itulah makanya sekarang literasi itu digembor-gemborkan supaya kita banyak cari informasi. Kemudian kalau kita sekolah itu kadang kita disuruh presentasi, membaca puisi di depan, itu supaya meningkatkan skill komunikasinya gitu. Kemudian perkembangan jiwa, emosi, sosial, intelek anak umur 6-14 tahun yang keempat adalah nilai religi atau agama, etik dan estetik belum mendalam. Nah, ini yang energinya lagi meluap-luap tapi agamanya belum bagus karena belum banyak belajar. Nah, di sini kita harus banyak belajar tentang agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing supaya kegiatan kita, tindakan-tindakan kita itu nanti terarah, tidak salah jalan, tidak salah pergaulan. Gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan anak umur 6-14 tahun. Ada 4 yang dibahas. Yang pertama, jumlah makanan yang cukup serta gizi yang tinggi. Karena tadi ya, energinya baru meluap, butuh gerak yang banyak, ada butuh perkembangan di bidang intelek juga, butuh belajar banyak, maka makanan harus cukup, gizinya juga harus cukup. Kemudian yang kedua adalah latihan jasmani dan istirahat yang cukup. Untuk menyalurkan energi seperti yang tadi saya sudah katakan, supaya kita nggak salah pergaulan dan lain sebagainya, kita harus pintar-pintar milih cara untuk menyalurkan energi yang berlebih itu. Salah satunya dengan latihan jasmani ya, yang teratur. Kemudian harus diimbangi juga dengan istirahat yang cukup. Jangan mentang-mentang senang main sepeda, pagi subuh main sepeda, pulangnya jam 9 malam, itu nggak bagus. Kita harus tahu mana waktunya olahraga, mana waktunya untuk istirahat. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kebutuhan anak usia 6-14 tahun adalah tindakan pencegahan penyakit. Kaitannya dengan literasi tadi, kita harus banyak baca penyakit yang ada itu apa aja, penularannya seperti apa, kemudian tindakan-tindakan untuk mencegahnya seperti apa. Oke. Dan yang terakhir, kebutuhannya adalah di dalam dan di luar lingkungan keluarga perlu diberi kesempatan untuk perkembangan kepribadian yang meliputi segi sosial dan moral. Nah, maksudnya tadi itu ikut ekskul atau ikut klub olahraga atau ikut komunitas-komunitas yang positif. Komunitas positif itu apa sih? Misalkan salah satunya ya klub olahraga, itu komunitas yang positif. Ada juga mungkin ada yang hobi membaca, kemudian ada klub baca, ada klub menulis, ya gitu-gitulah. Jadi kita harus cari lingkungan, tanya ke orang tua, tanya ke guru apa yang harus kita ikuti, apa yang harus kita di mana kita harus join supaya energi kita tadi yang berlebih itu bisa tersalurkan sehingga kita bisa tumbuh dan menjadi pribadi yang baik. Lanjut, faktor yang mempengaruhi anak usia 6-14 tahun. Ada 4. Yang pertama, gizi. Kemudian yang kedua, penyakit. Yang ketiga, masalah gigi. Dan yang keempat adalah kontak lingkungan lebih luas. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi ada 4. Kemudian perkembangan jasmani anak masa remaja. Kalau tadi di periode pertama itu usia 6-14 tahun, yang periode kedua ini adalah masa adolescensia, masa remaja. Ada 3 perkembangan jasmani di masa remaja. Yang pertama, fungsi organ mencapai kesempurnaan. Fungsi organ endokrin mencapai kesempurnaan. Yang kedua, penambahan jaringan lemak di bawah kulit lebih banyak pada wanita daripada laki-laki. Yang kemudian yang ketiga adalah jaringan otot pada laki-laki lebih berkembang daripada perempuan. Kalau cewek berkembang lemaknya, kalau cowok berkembang ototnya. Nah, ini yang cewek juga harus punya trik, yang cowok juga harus punya trik. Makanya kadang kalau cowok itu
kekar gitu ya. Ya karena memang seperti itu sifatnya tubuhnya cowok tuh seperti itu. Kemudian yang putri-putri, yang cewek-cewek juga memang jaringan lemaknya yang baru tumbuh yang lebih banyak, makanya makan dijaga karena nanti itu hubungannya banyak ya. Nanti kalau kegendutan mau main malu, nanti kalau kegendutan mau olahraga males dan lain sebagainya itu. Kemudian lanjut yang selanjutnya, perkembangan jiwa, emosi, sosial, intelek anak masa remaja. Apa aja sih? Ada 6. Yang pertama, perhatian terhadap seks yang memengaruhi hubungan dengan kawan dari jenis yang lain. Maksudnya cowok tertarik sama cewek, cewek tertarik sama cowok. Ya ini wajar, ini sudah masanya. Yang perlu harus dilakukan adalah manage, mengatur. Makanya tadi kita harus membentengi dengan agama masing-masing, karena biasanya nanti kalau pacaran kalau nggak terarah itu arahnya udah nggak jelas-jelas itu, dan udah embuh itu pokoknya. Makanya agamanya harus kuat dulu. Kemudian yang kedua, pemikiran sudah kritis. Nah ini anak-anak biasanya suka kritik kalau berbobot tidak masalah. Kembali lagi, makanya kita harus banyak membaca, banyak cari informasi supaya ketika kita kritis, ketika kita mengkritisi sesuatu itu berbobot, nggak asal kritik asal komen nggak ada isinya. Kemudian yang ketiga, emosi belum mencapai stabilisasi tertentu dan perlu adanya simpati. Nah nih berhubungan banget ya, emosinya belum stabil dan perlu adanya simpati dan nasihat. Makanya jangan, kalau tadi kan juga ada di periode sebelumnya itu hubungan dengan orang tua itu canggung. Nah, di sini juga masih akan terjadi canggung, dan kadang kalau dikasih tahu, dikasih nasihat itu malah marah. Aku wis ngerti, aku wis gede dan lain sebagainya. Nah, itu harus diminimalisir karena kita harus sadar bahwa masa remaja itu wis energinya berlebih, kritis, pengalaman kurang, tapi pengetahuannya juga belum cukup. Makanya kita harus terbuka, kita harus menerima nasihat-nasihat dari guru-guru kita, dari orang tua kita, dan dari orang-orang tua yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian yang keempat, mulai memisahkan diri dari orang tua. Nah ini, dan mencari pergaulan dengan teman sebaya. Wis berhubungan tenan karo wong tua, dengan orang tua canggung, kemudian kalau dikasih tahu kadang marah-marah dan memisahkan diri. Nah ini nih gawat ini. Makanya kalian harus sadar betul bahwa godaan setan itu banyak banget di masa remaja ini. Makanya jangan memisahkan diri, jangan cari pergaulan yang asal-asalan. Boleh bergaul dengan teman, malah harus, tapi kita harus tetap menerima masukan dari orang tua. Misalkan nanti kamu dikasih tahu, dek jangan terlalu dekat sama dia, jangan terlalu dekat sama kelompok ini, kayak gitu-gitu ya nganut. Kan orang tua itu maksudnya bagus, supaya kita tidak terjerumus di lubang yang salah. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ada aktivitas dan eksperimental sosial. Nah ini. Kemudian yang keenam, perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek pada masa remaja adalah melalui proses identifikasi dan imitasi dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk dan aspirasi yang tinggi. Maksudnya ya itu tadi, karena ini tuh sedang bukan cuma energi dalam bentuk fisik yang meledak-ledak, tapi energi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk ide itu juga kadang tidak terkontrol, tidak terkendali. Karena itulah sebabnya dulu Pak Karno itu suka sama pemuda. Beri saya 10 pemuda maka saya akan guncangkan dunia. Karena pemuda itu energinya banyak dan idenya itu tak terbatas, tapi tetap diingat harus dikontrol. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan anak masa remaja. Ada 4, sumbernya di buku ya, buku dari pemerintah, BJUK
kurikulum 2013. Kebutuhannya apa aja? Ada 4. Yang pertama, diperlukan adanya pengertian dari orang tua. Nah, jadi ini sama-sama yang muda itu ya ojo nesuan, nanti yang orang tua juga semoga pengertian, memberikan nasihatnya pelan-pelan, halus, sehingga hubungan antara remaja dan orang tua itu erat ya, sehingga nanti orang tua bisa membantu remaja untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik. Kemudian yang kedua, perlu penanganan secara perorangan, jangan disamaratakan. Maksudnya setiap anak itu kan spesial, jadi setiap anak tidak sama dengan anak yang lain, maka penanganannya juga berbeda-beda. Yang ketiga, perlu bantuan dalam meringankan stres fisik maupun mental. Nah, ini kekesalan, kecapean dolan, kecapean sekolah, kecapean belajar, kemudian stres mikir pelajaran, stres mikir temen, stres mikir gebetan. Maaf ya, ini karena memang masanya ya, yang cowok tertarik cewek, cewek dan tertarik cowok, tidak perlu dihindari, yang perlu adalah dikontrol. Maka dari itu anak muda harus banyak ngobrol sama orang tua, dan yang orang tua harus memberikan nasihat-nasihat supaya bisa membantu anak-anak tumbuh dengan baik. Yang keempat atau yang terakhir adalah diberikan pendidikan tentang kesehatan seks yang diatur dengan diselenggarakan secara bijaksana. Nah, ini kalau nanti di SMP mungkin sudah atau belum, saya kurang paham ya di IPA. Kalau di SMA itu nanti mulai dikenalkan tentang fungsi alat kelamin putra dan putri. Mohon maaf, ini bukan saru ya, tapi ya ini memang harus dipelajari. Kita harus tahu supaya bisa tumbuh dengan baik. Kenapa sih kalau kita banyak tahu kita bisa tumbuh dengan baik? Karena kalau kita nggak tahu, kita pertama akan salah langkah, kedua nanti kalau diajak orang lain yang niatnya jelek, kita bakal nganut-nganut aja karena kita nggak tahu. Nah, makanya kita harus tahu fungsinya bukan untuk yang aneh-aneh, supaya untuk membentengi diri, untuk mempondasi diri kita sendiri, supaya kita bisa tumbuh dengan baik, supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik. Kemudian faktor yang mempengaruhi anak usia remaja itu ada 3 poin. Yang pertama, kurang pengertian, pengetahuan, serta perhatian tentang kesehatan dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit. Apa saya bilang? Cedera akibat kecelakaan, anemia, penyakit kulit, TBC, kurang gizi, obesitas, dan lain-lain. Seperti yang saya tadi bilang toh, kalau kita nggak tahu itu kita bisa terjerumus ke lubang yang salah. Makanya kurang pengetahuan dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit. Kurang pengetahuan tentang kesehatan menimbulkan macam-macam penyakit. Kurang pengetahuan tentang diri akan menimbulkan diri kita terjerumus ke jalan yang salah, ke lubang yang salah. Makanya kita harus cari tahu, dan cari tahu. Kemudian yang B, faktor yang mempengaruhi anak masa remaja, adaptasi sosial yang tidak berhasil, menimbulkan bermacam-macam tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik, konflik dan cara-cara kehidupan tidak harmonis dalam keluarga. Lambat laun dapat menimbulkan gangguan mental, neurosis, psikologis, pakai narkoba dan lain sebagainya. Adaptasi sosial yang tidak berhasil, itulah tadi kenapa anak muda dan orang tua harus erat. Jadi yang muda sabar, yang tua juga sabar. Yang muda sabar buat mendengarkan petuah-petuah dari yang tua. Yang tua harus sabar memberikan nasihat-nasihat kepada yang muda. Supaya apa? Supaya adaptasi sosialnya berhasil, supaya tidak terjadi konflik, supaya keluarganya harmonis, supaya anaknya tidak mengalami gangguan mental, gangguan neuris, psikis, dan tidak terjebak di narkoba. Oke. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi anak masa remaja yang ketiga, hidup spiritual yang baru berkembang dapat berubah menurut situasi, kondisi, dan waktu, serta dapat menimbulkan penyelewengan atau tindakan ekstrim. Maksudnya ya ini tadi, kita itu agamanya harus kuat.
supaya tidak terombang-ambing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan yang Nasrani silakan ke gereja, yang Islam di masjid, yang agama lain silakan memperkuat jiwa-jiwa spiritualnya, memperkuat jiwa-jiwa religiusnya supaya tidak terjerumus di hal-hal yang negatif. Bahkan ini ya, sedikit cerita, Islam pun banyak macam-macam kan. Mungkin nanti sebagai contoh kecil aja itu ada teroris. Itu kan salah satu sebenarnya pemahaman tentang agamanya kurang bagus, sehingga dia mengartikan sesuatu salah, diajak salah gampang. Akhirnya jadilah pengebom. Nah, itu bukan sesuatu yang diharapkan. Orang yang spiritualnya bagus itu ya mengedepankan tenggang rasa, toleransi, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kehidupannya. Ya, nggak ada orang agamanya bagus kok ngebom orang. Kasihan loh, orang lagi di mana di mall dibom, orang lagi beribadah dibom, nggak boleh. Itu ya, ingat, jiwa spiritualnya harus mantap. Oke, lanjut. Usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan anak masa remaja. Ada 6. Yang pertama pendidikan kesehatan. Yang kedua pemeliharaan kesehatan. Yang ketiga bimbingan belajar dan aktivitas ekskul. Yang keempat pendidikan keterampilan. Yang keempat pendidikan keterampilan. Yang kelima usaha bimbingan dan nasihat bagi pelajar. Yang keenam olahraga. Yang ketujuh pendidikan tentang bahaya-bahaya lingkungan. Ya bahaya lingkungan yo mau kait teroris, yo kelompok-kelompok sing ora kena-kena. Nek di Jogja itu ada yang namanya klitih, kemudian narkoba, dan wis pokoknya lingkungan-lingkungan sing bahaya. Lanjut. Nah, kita masuk subbab yang ketiga, C, ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Ciri-ciri anak sehat itu apa aja sih? Ada banyak nih saudara. Yang pertama, tumbuh dengan baik dapat dilihat dari naiknya berat badan dan tinggi badan secara teratur. Ini kalau anak bayi baru lahir itu kan ada buku pink, itu namanya adalah buku apa ya, yang timbangan-timbangan itu loh, dicek di posyandu, naik nggak timbangannya, naik nggak tingginya. Nah, tumbuh dengan baik itu salah satu cirinya, berat badannya naik, tingginya juga naik. Kalau kalian di masa remaja itu yo jangan cuma berat badannya aja yang naik, diusahakan tingginya naik. Oke. Yang kedua tangkas, gesit, dan gembira. Jadi kalau ada anak lemah, gemeh, iki apa belum makan, apalagi sakit, ciri-ciri gangguan kesehatan itu kelemah-kelemah itu. Ciri-ciri anak sehat yang ketiga matanya bersih dan bersinar, celing. Yang keempat nafsu makannya bagus, pencernaannya bagus, bibir lidahnya segar, warnanya merah muda, penapasannya tidak bau. Yang kelima, senang melakukan olahraga dan menikmati masa istirahat secara teratur. Jadi tadi saya pernah jelaskan bahwa bukan berarti ketika kita senang bersepeda, kita bersepeda dari habis subuh sampai jam 9 malam. Oh, tidak seperti itu. Kita harus memanage kapan kita harus olahraga, kapan kita harus belajar, dan kapan kita harus istirahat. Butuh juga harus istirahat. Tubuh juga perlu istirahat. Ya. Kemudian yang ke-6, kulit dan rambutnya bersih, tidak kering. Yang ke-7, tidak mempunyai perasaan tertekan, tidak minderan, tidak baperan, mudah bergaul, tidak canggung sama orang lain. Kemudian yang terakhir, perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan umur. Jadi kita umurnya berapa? Ini tadi dijelaskan ada 2 periode untuk usia SMP, 6-14 dan masa remaja. Nanti disesuaikan, jangan karena energi berlebih idenya baru banyak jadi tidak terkontrol, rumangsane wis gede. Oh, tidak bisa, semuanya ada porsinya. Oke.
Kemudian tanda-tanda gangguan kesehatan. Keadaan umumnya seperti apa itu kalau orang gangguan kesehatan itu? Yang pertama, kesan umumnya itu jelek dalam artian kucel gitu, kusam gitu ya. Yang kedua, sikap tubuhnya yang buruk, bungkuk lah atau miring lah atau uh, wah buruk lah pokoknya sikap tubuhnya itu. Yang ketiga, lekas lelah, cepat capek. Yang keempat, terlalu gemuk atau terlalu kurus. Nah, ini berarti ada gangguan kesehatan. Ya, makanya saya tadi bilang harus dikontrol, jangan cuma berat badannya yang naik, tapi tingginya juga harus naik. Kemudian yang kelima, kurang bersemangat. Yang keenam, kebiasaan makan kurang bagus, makanya nggak teratur. Makan nggak sarapan, makan siangnya banyak, nanti makan malam jam 9 itu nggak bagus. Makan itu sarapan, makan siang, makan malam. Makan malam ya jangan malam-malam, maksimalnya yo jam 7. Kemudian yang ketujuh, sulit membaca atau mendengar. Maksudnya mungkin sulit membaca itu minusnya terlalu banyak, jadi gangguan penglihatan ya. Kemudian sulit mendengar. Nah, sulit mendengar atau nggak mau mendengarkan ini biasanya ini anak nggak mau mendengarkan atau sulit mendengar, ini harus kalian sendiri dan Allah yang tahu ya. Ya makanya kalau sulit mendengar itu ada orang bicara tapi kita nggak terlalu dengar, ini mungkin ada gangguan kesehatan. Yang kedelapan, tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehat, buang sampah sembarangan, tidur di lantai dan lain sebagainya, nggak cuci tangan, apalagi masa pandemi ya wajib ya cuci tangan loh, jangan lupa. Kemudian selanjutnya, tanda-tanda gangguan kesehatan mata. Tanda-tanda gangguan kesehatan mata, satu, sering kedip-kedip. Jangan-jangan matanya kenapa nih? Matanya berair, banyak kotoran, belean. Nah, seperti belean tapi terjadi terus-menerus. Nah, ini harus segera diperiksakan. Puskesmas atau kemana, terserah ke pusat-pusat layanan kesehatan. Peradangan mata, matanya bengkak. Habis nangis, lihat rakor, sedih. Peradangan matanya tapi ini maksudnya lama, beberapa hari kok nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian matanya juling itu tidak bisa ngelihat ke depan. Gimana ya, kalau ngelihat itu bola matanya itu nggak di tengah gitu loh. Itu perlu diperiksakan. Kemudian kalau melihat sesuatu terlalu dekat atau terlalu jauh, nah itu juga harus dicek kenapa, jangan-jangan minus atau silinder gitu ya. Kemudian tanda-tanda gangguan kesehatan hidung dan mulut. Yang pertama, ingus dari hidung, kemudian berdarah atau hidungnya berdarah, ini harus dicek nih. Sukar bernapas, sering pilek, kerongkongan sakit, tonsil atau kalau kita sebutnya amandel membesar di bagian dalam membesar. Tidur mulutnya terbuka, mau mulutnya bau, apa gigi rusak, apa gimana ini, apa ususnya yang bermasalah atau kurang sayur, itu bermasalah ya nanti berhubungan dengan bau mulut. Kemudian giginya berlubang kah, harus dicek nih karena gigi itu nanti sarafnya bisa nyambung kemana-mana. Kemudian yang terakhir, gusi berdarah. Ini tanda-tanda gangguan di hidung dan mulut itu tadi ya. Kemudian yang selanjutnya, gangguan tingkah laku. Yang pertama, gelisah, gerak-gerak tak terkendali, sering bertengkar, marah-marah, tidak kooperatif, gangguan bicara, sering ke kamar kecil. Nah, sering ke kamar kecil ini harus dicek loh, jangan-jangan nanti stres atau kenapa. Kemudian mencuri atau klepto. Klepto itu suka mencuri sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Bahaya. Tanda gangguan kesehatan selanjutnya, sering tidak masuk sekolah karena sering masuk angin, sering sakit kepala, sering sakit gigi, malas bersekolah. Nah, ini gangguan banget ini, harus dicek ini. Dicek ke BK juga, dicek ke dokter juga. Kenapa kok sering sakit? Jangan-jangan ada masalah lain, jangan-jangan nggak cuma masuk angin nih. Tuh, apalagi masa pandemi ini sering masuk angin, bahaya. Pandemi harus sehat.
Tanda-tanda gangguan kesehatan yang selanjutnya adalah tanda kurang gizi, timbangan berat badan menurun atau melonjak dalam jangka waktu yang pendek. Enggak deh, kalau ini cuma timbangan berat badan terus menurun atau dalam jangka waktu itu tidak kunjung naik. Nah, kenapa ini kok badannya habis? Ya, biasanya orang bilang badannya habis. Habis kemana? Enggak tahu. Timbangan berat badan terus menurun itu harus segera dicek ada apa. Jangan-jangan nanti ada sakit apa itu ya. Kemudian matanya cekung, lingkarannya biru mata panda. Nah, mata cekung itu kayak orang yang suka mabuk atau suka narkoba itu biasanya di sini tuh matanya cekung banget. Nah, kalau kita sakit terlalu lama dalam jangka waktu yang lama atau biasanya anemia dan lain sebagainya, matanya juga cekung. Nah, makanya kita harus cek. Jangan atau kurang gizi juga nih. Jangan kurang gizi, maka harus perbaiki nih pola makan. Kemudian yang ketiga, mukanya tegang. Yang keempat, ototnya lekas lelah. Yang kelima, sikap badan yang buruk. Yang enam, pemarah lagi. Kurang gizi itu ternyata juga bisa menyebabkan emosian dan juga sikap bodoh amat. Nah, jangan-jangan kita yang terlalu cuek dengan sekitar, kita yang terlalu gampang marah, jangan-jangan kurang gizi nih. Hati-hati nih. Kita masuk bagian D ya. Bagian D, pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Yang pertama, gerak badan. Mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Udah sering dengar ya, mens sana in corpore sano. Makanya kita itu harus rajin olahraga supaya apa? Supaya badannya sehat, karena di dalam tubuh yang sehat jiwanya itu juga sehat. Gerak badan yang tepat dan teratur sangat berguna untuk kesegaran jasmani dan kesehatan tubuh. Olahraganya yang seperti apa? Jangan asal-asalan tanya ke temennya atau ke gurunya gitu. Yang tadi udah tak bilang, jangan main sepeda dari habis subuh sampai jam 9 itu enggak sehat. Olahraga malam hari itu enggak sehat. Olahraga pagi atau sore itu nanti bukannya jadi sehat malah jadi sakit. Gerak badan yang tepat dan teratur, harus tepat dan teratur. Jangan juga seminggu sekali, masuk olahraga seminggu sekali ya. Minimal itu seminggu 4 kali, minimal itu 2 hari sekali sebenarnya kalau menurut teori ya. 2 hari sekali, misalkan sekarang olahraga, besok istirahat, besoknya harus olahraga gitu. Jangan seminggu sekali, kalau seminggu sekali itu terlalu sedikit, tidak punya pengaruh yang banyak buat tubuh. Dampak berolahraga untuk tubuh itu apa? Kenapa olahraga itu penting? Penting nggak sih? Ya penting lah. Dampaknya apa? Yang pertama, otot-otot tubuh dengan baik dan serasi ada kelenturan. Maka ototnya nanti jadi lentur. Itu maksudnya ini. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan nanti jadi bagus, jadi harmonis. Ini kata-katanya wow. Pertumbuhan dan perkembangan bagian badan ini nanti jadi bagus. Dalam artian badan, contoh aja tadi kan berat badan dan tinggi badan harus naik semua. Nah, kalau olahraganya teratur, nanti berat badannya nambah, kemudian tingginya juga nambah, namanya harmonis. Kemudian memperbaiki otot khusus supaya pencernaannya lancar. Nah, kalau olahraganya teratur, pencernaannya lancar, BAB-nya juga lancar. Yang keempat, memperbaiki sirkulasi darah. Sirkulasi darah kalau lancar, oksigennya nanti juga bisa disebarkan ke seluruh tubuh dengan baik, badannya jadi seger dan gak gampang ngantuk. Nah, itu fungsinya olahraga. Kemudian pernapasan jadi bagus, jadi orang kalau napasnya banyak, jadi menggeh-menggeh, itu gak sehat, nggak bagus. Makanya kalau olahraga nanti pernapasannya juga jadi bagus, paru-parunya sehat. Sekali paru-parunya mengembang, bus, oksigen yang mengalir ke seluruh tubuh itu juga banyak, juga full. Nah, itu paru-paru yang sehat. Kemudian pembakaran hidrat dalam lemak dengan baik sehingga nafsu makan baik. Nah, kalau olahraganya rajin, nafsu makannya baik, BAB-nya juga lancar. BAB itu sehari sekali, bagusnya biasanya pas pagi. Tapi kalau kita pas nggak sehat atau pas sakit itu bisa sampai seminggu sekali, itu sangat tidak sehat ya, perutnya sangat begah sekali ya. Bayangkan kita punya tong sampah seminggu nggak dibuang,
ah gimana itu sakit, nah bau juga kan, nanti nafas bau itu juga ternyata bisa dari usus juga. Makanya kalau kita mau BAB-nya lancar, nafsu makannya baik, maka olahraga harus teratur. Kemudian fungsinya olahraga itu juga untuk rekreasi, saudara-saudara. Ini masa pandemi banyak orang stres pada main sepeda. Ngapain? Rekreasi. Olahraga itu juga rekreasi. Main jogging juga ya. Kalau dulu tuh saya waktu kuliah itu di kampus banyak banget orang jogging, bukan dari orang olahraga, bukan dari mahasiswa olahraga aja, dari orang umum, terus mahasiswa-mahasiswa lain juga jogging, juga refreshing ya, ketemu orang baru. Tapi kalau sekarang pandemi ya nggak boleh ya kita berkerumun untuk olahraga, mending kita olahraganya di rumah aja, buka YouTube, kita bisa olahraga dengan tanpa alat sekalipun. Jadi olahraga gerakan-gerakan kebugaran itu cek aja di YouTube. Yang kedua adalah rekreasi. Jadi pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan itu yang pertama tadi kan gerak, olahraga. Yang kedua rekreasi. Artinya rekreasi adalah kesukaan atau kesenangan. Kemudian diartikan juga sebagai menciptakan kembali, mengembalikan sesuatu yang keluar atau hilang. Jadi kalau kita suntuk, kita rekreasi biar fresh. Biar fresh, yang hilang itu apa? Mood, biar moodnya balik, kita rekreasi. Dan olahraga yang dijadikan rekreasi itu apa aja? Ada berburu, ada mancing, ada bersepeda, ada jogging, sepak bola, futsal ya. Tapi sekali lagi di masa pandemi kita harus mengurangi berkerumun, jangan memperburuk keadaan, karena sudah 2 tahun kita pandemi, kita harus bijak, kita harus bisa memilih mana kegiatan yang harus kita lakukan dan mana kegiatan yang bisa kita alihkan. Oke. Kegiatan lain yang bisa dijadikan rekreasi selain olahraga bisa ke kebun binatang, ke museum, ke gunung, ke pantai, ke kali ya, Ledok Sambi itu. Saya bukannya mau apa namanya ini, mau promosi ya, cuma contoh aja. Kemudian banyaklah di mana-mana. Pokoknya kalau masa-masa pandemi ini carilah tempat yang luas, tempat yang lapang, yang meminimalkan kita untuk saling bertemu antara satu orang dengan orang yang lain. Cari tempat yang luas. Kemudian hubungan rekreasi dengan kesehatan apa? Masa rekreasi ada hubungannya dengan kesehatan? Ya adalah apa? Kesehatan jasmani maupun kesehatan mental. Nanti setelah rekreasi itu seolah-olah akan refresh sehingga dapat mengerjakan pekerjaan yang apa ya? Sehingga akan dapat mengerjakan tugas sehari-hari dengan tenaga baru dan pikiran yang jernih. Maksudnya ya pokoknya refresh itu ya, kalau kita habis rekreasi itu kan fresh, jadi kayak seger lagi, tenaganya banyak lagi, kemudian perasaannya juga enteng, bahagia, kita bisa kerjakan tugas-tugas sehari-hari kita dengan baik. Oke, kemudian pemanfaatan waktu luang yang ketiga adalah istirahat. Jadi kalau ada waktu yang luang, salah satunya digunakan untuk istirahat. Tujuannya apa? Tidak hanya mengurangi aktivitas otot, akan tetapi juga meringankan ketegangan pikiran dan mententangkan rohani. Ben ayem matine. Kemudian istirahat dapat dipenuhi dengan bisa dengerin radio, bisa nonton TV, bisa ngobrol dengan teman, dengan orang tua, supaya anak muda dan orang tua harus erat hubungannya. Kemudian tidur-tiduran, tim goler-goler ini, melihat lomba. Kalau dulu sekali lagi ya, ini kita bayangkan lagi nggak pandemi, dulu tuh saya senang lihat bola. Jadi karena saya anak olahraga, saya pernah dikasih tiket gratis, kemudian saya lihat pertandingan di stadion itu pada sorak-sorak, ternyata seru, luar biasa, keren lah. Kemudian membaca buku bisa juga, atau membaca majalah, atau main game, tapi jangan lama-lama, kasihan matanya, kan matanya lagi tumbuh tadi kan, jangan banyak terpapar radiasi. Kemudian manfaat istirahat untuk tubuh itu apa? Melepaskan lelah.
memberi kesempatan pada tubuh untuk membentuk kekuatan baru, menambah kesegaran dan kekuatan, memperpanjang umur sel tubuh. Jadi supaya sel-selnya itu umurnya panjang, makanya kita harus rajin istirahat. Bukan istirahat dalam waktu yang panjang ya, maksudnya sidik-sidik bobo itu juga salah, tapi memanfaatkan waktu luang. Istirahat itu siang hari tidur itu antara 30 sampai 1 jam aja, 30 menit sampai 1 jam itu cukup. Nah nanti kemudian jam 9 malam itu kita udah harus siap-siap tidur, paling enggak jam 10 tidur. Jadi itu istirahat yang bagus tuh seperti itu. Jangan begadang sampai jam 2 sampai jam 3 pagi tidur, nanti bangun lagi jam 10 pagi. Aduh, rusak itu, rusak. Kemudian waktu dan lamanya istirahat, lah lagi dibahas, ternyata ada ini materinya. Di antara jam kerja atau belajar pagi hari sekitar jam 10 itu istirahat 10 sampai 15 menit. Makanya kalau kita lagi sekolah itu kan ada jam istirahat pertama. Fungsinya untuk mengistirahatkan badan. Memang ada teorinya, jadi orang mengwaton gawe jadwal. Kemudian siang hari sebelum makan siang nanti layah-layah dulu 15 sampai 20 menit. Nanti sesudah makan waktu istirahatnya antara 30 sampai 60 menit seperti yang saya katakan tadi. Cocok toh. Kemudian sore-sore hari nanti sebelum makan istirahat layah-layah 60 menit, nanti sudah makan 60 menit lagi. Jadi enggak mongso sing lagi seneng ngepit kayak ngepit terus ngekok istirahatnya kapan, dibagi. Jangan mangsane istirahat malah nyambut gawe, jangan mangsane istirahat malah dolan, mangsane dolan malah istirahat. Jangan kebalik-balik, nanti jadi rusak. Yang terakhir ini istirahat malam hari sebelum tidur. Ini istirahat itu maksudnya istirahat bukan tidur ya. Layah-layah tadi ada yang mendengarkan radio, baca buku, ngobrol dan lain sebagainya. Maksudnya istirahat yang itu. Oke. Selanjutnya kalau kita kurang istirahat gimana? Kalau kurang istirahat itu kelelahan, sukar tidur, gampang sakit, makan kurang nafsu, kurang nafsu makan, kata-katanya wow. Sukar buang air besar, sukar BAB. Jadi kalau kurang istirahat itu juga pupnya nggak lancar, sakit otot, kemudian gangguan kerja kelenjar tubuh ya. Kelenjar itu banyak, semua tubuh kita itu banyak kelenjarnya. Makanya kalau salah satu kelenjar itu terganggu maka akan mengganggu fungsi yang lain. Nanti bisa terganggu fungsi organnya dan lain sebagainya. Pokoknya inti nih, istirahatlah supaya kerja tubuh tidak terganggu. Yang keempat, tidur. Enak. Pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan yang keempat adalah tidur. Waktu tepat untuk tidur itu kapan? Malam hari, kurang lebihnya 6 jam. Kalau masa SMP itu 8 jam itu boleh lah. 6 jam gini udah seusia saya mungkin ya. Kemudian bila kurang tidur, kesehatan tubuh kita dapat terganggu. Jelas. Gejala-gejala umum kurang tidur, kelopak mata sayu, pucat, mukanya kusam, badannya lemah, belajarnya lemas, kerjanya malas. Nah, angel. Kemudian usaha agar dapat tidur dengan baik. Tidur dalam sebuah kamar. Tidur di dalam kamar, jangan tidur asal-asalan, jangan di ember toko, jangan di mana lah yang enak tempatnya, tidak terlalu sesak oleh barang. Nah, jadi kamarnya itu jompok-umpekan, ditoto sing rapi. Kemudian keadaan di dalam kamar rapi bersih, demikian pula alat yang dipakai. Barangnya ojo kakean, ditoto sing rapi, kayak selimutnya, sarung bantal, spray itu rajin diganti, yang bersih ya. Kemudian usahakan sebelum tidur itu perasaannya tenang, nggak usah stres, yang lagi mikirin gebetan, yang lagi bertengkar orang tua, yang lagi bertengkar sama gurunya, diselehke dhisik, dilepaskan dulu, ditenangkan dulu, tidur aja, nggak usah mikirin. Kemudian ventilasi yang baik, bilang orang tuanya, Bu, ventilasi kamarku yang baik biar udaranya segar. Kamarnya jangan terlalu panas, kasih kipas angin kalau panas. Kalau terlalu dingin ya pakai selimut gitu, temperaturnya harus dijaga. Kemudian kalau kita lelah, dampak dari rasa lelah itu apa sih? Yang pertama, mempengaruhi saraf yang terlihat dengan
lekas pusing, mudah tersinggung, bingung, gugup, dan tidak tenang, berpikir lambat, kurang dapat menguasai diri. Selain kurang gizi, kurang istirahat juga akan menyebabkan kita mudah tersinggung, baperan. Makanya istirahatnya yang cukup. Kemudian dampak selanjutnya kurang semangat, perhatian tidak dapat terpusat pada suatu pekerjaan. Selanjutnya kurang daya tahan menyebabkan mudah diserang penyakit infeksi. Dan yang terakhir pertimbangan kurang sempurna, sukar tidur, dan pusing. Pertimbangan kurang sempurna ini maksudnya memutuskan sesuatunya itu nggak bagus. Jadi ketika harusnya ke kanan atau ke kiri, kesuwen, bimbang. Nah itu tidak bisa memutuskan sesuatu dengan baik karena kurang istirahat. Oke, Oke, kita masuk subbab terakhir bagian E, pola-pola hidup sehat. Usaha kesehatan pribadi itu apa sih? Usaha kesehatan pribadi adalah upaya dari seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri. Jadi, seorang berusaha untuk memelihara kesehatan. Itu namanya usaha kesehatan pribadi. Bentuk-bentuk usahanya apa aja? Yang pertama, memelihara kesehatan. Memelihara kebersihan. Yang kedua, makanannya harus sehat, dijaga. Kemudian hidup yang teratur, meningkatkan daya tahan tubuh dan kesamaptaan jasmani. Yang selanjutnya, menghindari penyakit, jangan cari penyakit. Yang keenam, meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. Yang selanjutnya melengkapi rumah dengan fasilitas yang menjamin hidup sehat. Kalau dulu itu program pemerintah adalah adanya WC di setiap rumah karena zaman dulu itu orang nggak punya WC. Nah itu namanya melengkapi rumah dengan fasilitas yang menjamin hidup sehat. WC itu ya iya, maksud nanti kalau kita buang air besar di kebun itu zaman dulu, zaman penjajahan. Nah kita sekarang udah merdeka. Kemudian yang selanjutnya memeriksakan kesehatan secara rutin. Kemudian bentuk-bentuk usaha kesehatan pribadi apa aja sih? Yang pertama memelihara kebersihan kan. Yang kebersihan apa aja yang harus dijaga? Ada tiga. Yang pertama badan, yang kedua pakaian, yang ketiga rumah dan lingkungan. Mandi dan gosok gigi, cuci tangan itu memelihara badan. Pakai masker sekarang ya pandemi. Kemudian pakaian dicuci, disetrika. Kemudian rumah dan lingkungannya disapu, buang sampah jangan sembarangan, buang kotoran dan air limbah itu di tempatnya. Terus ada sanitasi itu pembuangan limbah harus bagus. Kemudian bentuk usaha kesehatan pribadi, makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu ada tiga syaratnya. Yang pertama bersih, yang kedua bebas dari bibit penyakit, dan yang ketiga cukup kualitas dan kuantitas. Nah, kalau kita jajan jangan asal-asalan, jangan minuman kekinian dibeli setiap hari mentang-mentang uangnya lagi banyak, lagi lebaran dapat uang dari nenek, dari kakek, dari tetangga, dari paman, dari om, dari tante. Terus beli minum-minuman kekinian itu yang ada bulet-buletnya, ada apalah warna-warni itu. Kalau lama-kelamaan kan bisa obesitas. Nah, itu makanya harus dikontrol. Namanya nggak sehat. Sekali-sekali boleh. Kalau selalu-selalu jangan. Itu nggak sehat juga untuk badan, nggak sehat juga untuk kantong. Gitu. Bebas dari penyakit ya belinya di tempat yang orangnya bersih. Jangan di pinggir jalan, nggak ditutupin, main beli aja. Nggak boleh kayak gitu. Kemudian cukup kualitas dan kuantitasnya itu maksudnya ya ojo akeh-akeh kuwi mau. Jangan terlalu banyak. Oke? Dan perhatikan gizinya. Kemudian berusaha hidup teratur. Hidup teratur itu ada 2 poin di sini yang dibahas. Yang pertama makan, tidur, bekerja, dan istirahat secara teratur. Dan yang kedua rekreasi dan menikmati hiburan pada waktunya. Rekreasi pada waktunya, jangan rekreasi setiap hari. Belajar ya belajar, nanti ada waktunya untuk rekreasi. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan kesamaptaan jasmani maksudnya apa sih? Yang pertama vaksin, yang kedua olahraga ini contohnya. Jadi daya tahan itu vaksin itu penting. Sekarang masalah
masalah pandemi ini, nggak mau vaksin karena takut nanti kena corona. Justru vaksin itu supaya nanti kalau kena corona dampaknya nggak terlalu berat, makanya divaksin. Bu, tapi di dokter sana itu setelah vaksin orangnya meninggal. Nah, yang meninggal sama yang hidup banyak yang mana? Yang meninggal satu aja digede-gedein, dan lagi pula itu kenapa meninggal harus dicek dulu. Jangan-jangan memang punya gangguan kesehatan. Jangan-jangan bukan karena vaksin, tapi karena mau vaksin jatuh. Nah, kan bukan karena vaksin. Kemudian vaksin nggak cuma vaksin COVID ya, vaksinnya banyak. Tapi kalau seusia SMP mungkin udah dipenuhi ya. Nah, dari bayi itu ada vaksin apa TT lah, apalah, wah banyak lah. Pokoknya itu ada di buku bayinya itu yang warna pink, itu saya nggak hafal. Kemudian olahraga, olahraga secara teratur, aerobik secara teratur itu maksudnya bukan senam aerobik ya. Olahraga aerobik itu olahraga yang membutuhkan oksigen yang banyak. Biasanya minimal 30 menit, jalan 30 menit, jogging 30 menit, sepedaan 30 menit, berenang 30 menit. Nah, itu baru namanya dikatakan olahraga. Kemudian menghindari penyakit. Bentuk-bentuk usaha kesehatan pribadi yang selanjutnya adalah menghindari penyakit. Ada 4 poin. Yang pertama, menghindari kontak dengan sumber penularan penyakit. Nah, kalau sekarang ini contoh nih, pas corona nanti lah. Kalau ada yang COVID, kenapa harus di rumah aja, namanya karantina ya, karena supaya tidak menyebar. Dan kita tidak boleh mendekat bukan karena kita benci sama penderita COVID, tapi supaya kita tidak tertular. Kemudian kalau kita sehat kan kita nanti bisa membantu penderitanya, bawain makan lah, atau menghubungi puskesmas lah supaya dirawat dan lain sebagainya. Bukan berarti kita terus harus menjauhi selamanya, tidak. Karantina itu hanya 14 hari, bahkan sekarang sudah diperbarui kalau nggak ada gangguan kesehatan yang lain cuma 10 hari aja cukup. Itu kita harus bijak, baca, cari informasi, jangan salah paham. Yang poin kedua, menghindari pergaulan yang tidak baik. Itu juga salah satu cara menghindari penyakit, karena pergaulan itu mungkin nanti ada anak-anak yang nggak genah itu kan penyakit nggak harus jasmani ya, tapi rohani juga. Nanti kita kebawa jadi yang aneh-aneh rohaninya, jiwanya terguncang. Hindari pergaulan yang tidak baik, itu hindari, cari yang lain yang baik-baik. Yang ketiga, selalu berpikir dan berbuat baik, positive thinking. Positive thinking. Yang keempat, membiasakan diri untuk mematuhi aturan kesehatan. Maksudnya apa? Aturan kesehatan ya, contoh lagi COVID saat ini, pemerintah menyarankan kita untuk imunisasi, silahkan imunisasi. Pemerintah menganjurkan pakai masker, silahkan pakai masker. Kemudian jaga jarak, gampang. Kemudian meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. Ini ternyata juga termasuk bentuk usaha kesehatan ya, meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. Yang pertama, patuh pada ajaran agama. Sudah sering saya katakan bahwa agama harus kuat. Yang kedua, cukup rohani. Maksudnya ya, kalau agamanya kuat, insya Allah jiwanya juga mantap, nggak gampang terombang-ambing, nggak gampang diajak hal-hal yang aneh-aneh. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengetahuan baik dengan membaca buku, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, lanjut. Bentuk usaha kesehatan pribadi yang selanjutnya melengkapi rumah dengan fasilitas yang menjamin hidup sehat. Pertama, sumber air harus baik, adanya WC atau kakus, adanya tempat buang sampah atau limbah, adanya perlengkapan P3K. Jadi siapkan kotak obat itu. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan kesehatan dilakukan secara periodik pada waktu tertentu saat sehat, ataupun segera memeriksakan diri ketika merasa sakit. Nah, ini namanya bentuk usaha untuk kesehatan pribadi. Periodik itu penting ya, karena kan nanti jangan-jangan kita merasa sehat padahal ternyata ada sesuatu yang tidak beres di badan kita. Nah, itu sudah selesai pembahasan kita pada bab ini, pada bab perkembangan tubuh remaja. Terima kasih, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.